Fenomena ustadz atau ustazah mualaf yang mengaku sebagai mantan pastor atau mantan biarawati semakin marak. Untuk apa? Menaikkan kelas demi honor yang gede atau ada alasan lain? Sudah sekian lama muncul gelombang pengakuan ustadz atau ustazah mualaf. Mereka bilang kalau mantan pastor, mantan suster, atau mantan pacar, salah ya. Kalau dari umat biasa, siapa yang akan percaya? Tentu ia harus belajar lebih lama untuk bisa naik daun menjadi seorang ustadz atau ustazah. Sekarang coba bayangkan kalau ada mantan biarawan, mantan imam yang mualaf. Hanya butuh sekian hari untuk memberikan ceramah ke sana kemari, lalu gelar ustadz atau ustazah akan segera disematkan kepada mereka. Dan masih ada lagi loh, segera mereka akan membuat kajian-kajian kristologi, bikin buku, terus dijual deh, dan pasti akan bestseller. Akhir-akhir ini dunia media sosial dihebohkan dengan selebaran atau banner tentang Ustadz Bangun Samudra. Di situ dituliskan bahwa ia lulusan pendidikan doktor atau strata 3 Vatikan. Wow, Vatikan loh. Sudah dipastikan dengan gelar ini jemaah akan dibuat terkesima dan akhirnya laku keras. Walaupun belakangan ada ralat kalau yang bener itu pendidikan strata 2 di Vatikan. Katanya sih salahnya panitia. Padahal banyak kok video-video kesaksian dia yang ribetnya minta ampun itu. Bahwa ia seorang mualaf bisa benar. Bahwa ia mantan pastor? Nah, mari kita cek kebenarannya. Kita mulai dari jenjang pendidikan. Saking cerdasnya, jenjang pendidikan 2 tahun bisa ia selesaikan dalam 1 tahun loh. Ya mungkin karena kecerdasannya pula ia tidak ditaruh di paroki, tetapi disuruh belajar di sekolah filsafat dan teologi. Seharusnya diselesaikan dalam 10 semester atau kira-kira ya 5 tahun gitulah. Tetapi berhubung dia sangat cerdas, bisa selesai dalam 3 tahun. Kalau orang cerdas mah bisa apa saja kan. Nah, menurut yang ngerti soal pendidikan calon pastor, jenjang pendidikan setelah tamat SMA itu 1 tahun atau 2 tahun. Lalu dilanjutkan tahun orientasi rohani atau novisiat, kira-kira 1 atau 2 tahun gitulah. Nah, karena Ustadz ini menyebut keuskupan Surabaya, berarti ia mestinya masuk dulu ke tahun orientasi rohani selama 1 tahun. Oh iya, lupa. Karena kecerdasannya, ia melompati tahap ini. Nah, setelah tahun orientasi rohani, barulah masuk ke sekolah tinggi filsafat dan teologi. Menurut pengakuan Ustadz Bangun Samudra, karena kecerdasannya dia itu langsung naik level atau akselerasi gitulah. Padahal yang namanya pendidikan calon imam adalah masa formatio bagi calon pastor. Dan dalam menjalani masa pendidikan itu tidak dikenal ada istilah lompat tingkat atau akselerasi, kira-kira begitulah. Kalau kurang tidak mungkin, tetapi kalau lebih itu malah bisa. Harusnya selesai dalam 5 tahun justru jadi 7 tahun, kayak gitu bisa. Tetapi kalau dari yang seharusnya 5 tahun menjadi 3 tahun, itu tidak mungkin. Dan sesudah masa formatio itulah seorang calon ditahbiskan menjadi pastor. Tetapi ya sekali lagi, berhubung cerdas, Ustadz Bangun tidak perlu ditahbiskan. Cukuplah ia dilantik menjadi seorang pastor. Kalau masih tetap ngeyel, masih tetap ngotot dia mantan pastor, oke, minta tolong ya.
Tanyakan kepada ustadz yang super cerdas ini, kira-kira kapan dan di mana dia ditabiskan? Kapan dia dilantik menjadi pastor? Terus siapa uskup yang melantiknya? Dan satu lagi, apakah ia punya dokumen yang nunjukin kalau dia itu seorang pastor? Jadi begini, seorang pastor itu pasti memiliki tanda bukti yang disebut celebrate. Celebrate ini berupa sebuah kartu semacam KTP gitulah. Bagian depan berisi identitas pemilik kartu, sementara bagian belakang berisi rekomendasi untuk merayakan misa dan menerima pengakuan dosa. Rekomendasi ini tertulis dalam 3 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Tidak sembarang orang juga bisa mengeluarkan kartu ini. Celebrate dikeluarkan oleh keuskupan di mana seorang pastor itu terinkardinasi. Kira-kira ustadz yang super cerdas ini pernah punya enggak ya? Jangan-jangan lihat barangnya aja belum pernah. Masih menurut ceritanya, sesudah dilantik, ustadz ini melanjutkan studi ke Universitas Saint Peter, Vatikan. Mungkin karena kecerdasannya yang super, ia mampu menemukan universitas itu di Vatikan. Saya kalau mendengar ini kadang jadi pengen ketawa gitu ya. Pada poin pendidikan menjadi pastor saja ia sudah bohong kok. Udah bisa dipastikan kalau pendidikan di Vatikannya juga bohong. Orang Katolik itu kan santai, rileks gitu ya. Jadi mari kita ikuti dulu alur pemikirannya yang super cerdas itu. Kalau ada yang dekat dengan dia, tolong banget tanyain. Saat di Vatikan, siapa yang membiayai? Tinggal di mana? Kalau bilang lupa, masa sih baru berapa tahun sudah lupa? Saat di Vatikan, siapa yang menjadi pendukung untuk pendidikannya? Lembaga atau biaya sendiri? Terus kira-kira judul disertasi atau tesisnya apa? Promotornya siapa? Ada nggak dia punya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendidikannya di Vatikan? Oke lah, lupakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Saya ganti dengan satu pertanyaan saja. Siapa teman dari Indonesia yang studi bersamanya di Vatikan? Nah, sekarang paham kan? Sekarang ngerti kan? Saya tidak ada maksud untuk menjelekkan, tetapi saya justru merasa tidak enak pada teman-temanku, pada sahabat-sahabatku, jika kemudian agamaku, agama Katolik, dipakai untuk jualan. Terima kasih, Tuhan memberkati.